Oke, hari ini kita mau belajar tentang glaukoma. Ini akan jadi deep dive. Jadi kita akan belajar cukup dalam ya tentang glaukoma. Glaukoma juga penting banget buat ujian. Hampir setiap kali keluar UKM PPD pasti ada soal tentang glaukoma. Nah, PNPK glaukoma yang terbaru kita itu sekarang di tahun 2023. Jadi teman-teman penting banget untuk tahu update-update apa aja sih yang ada di glaukoma. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis glaukoma, kita mau bahas dulu ya secara garis besar glaukoma itu sebenarnya apa sih? Banyak orang berpikir glaukoma itu adalah penyakit yang disebabkan karena tekanan intraokular yang meningkat gitu ya. Tapi nggak semua glaukoma ternyata punya tekanan intraokular yang tinggi. Jadi kalau kita definisikan apa sih sebenarnya glaukoma itu? Glaukoma itu adalah kerusakan diskus optik, di mana diskus optik di dalamnya ada nervus optik ya. Kerusakan diskus optik atau nervus optik yang disebabkan akibat tekanan gitu. Tekanan ini nanti mungkin bisa normal, mungkin bisa meningkat gitu ya. Tapi yang penting kerusakannya itu disebabkan karena adanya suatu tekanan gitu. Biasanya kita akan menggunakan cara mudahnya pakai cup disk ratio atau singkatannya CDR. Yang kita sebut kerusakan biasanya kalau CDR-nya lebih dari 0,5. Walaupun sekarang definisi 0,5 ini sekarang sudah tidak terlalu dipakai lagi. Nah, biar kita ngerti apa sih diskus optik, apa sih tekanan yang dimaksud gitu ya. Mending kita ngerti dulu ya namanya fisiologi aqueous humor. Nah, aqueous humor itu adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh mata kita. Dia dihasilkan oleh yang namanya badan silier. Gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk memberikan nutrisi di daerah bagian depan mata dan juga di bagian lensa mata kita. Kedua, bag- eh, struktur anatomi ini, kornea dan lensa, itu dua-duanya harus bening. Artinya dia tidak boleh ada pembuluh darah. Nah, kalau nggak ada pembuluh darah, dia dapat oksigen, dapat dari mana dong? Nah, dapatnya dari cairan aqueous humor ini ya. Nah, aqueous humor setelah dihasilkan oleh badan silier, dia harus disedot lagi. Dia harus punya selokannya. Nah, selokannya itu dari mana? Ada dua tempat selokannya. Aqueous humor ini akan bergerak ke depan, kemudian selokan yang utama itu adanya di sudut COA atau iridocorneal angle kita sebutnya ya. Sudut COA ini terletak di antara struktur iris dan juga struktur kornea. Makanya namanya iridocorneal angle. Nah, struktur selokan ini namanya apa sih? Namanya adalah trabecular meshwork di mana 80% drainase dari aqueous humor akan masuk lewat trabecular meshwork ini. Kok cuma 80% dok? 20%-nya kemana? Nah, 20%-nya dia akan masuk langsung ke sistem vena yang kita sebut sebagai uveoscleral pathway. Uveoscleral pathway ini bertanggung jawab atas 20% dari total drainasenya. Oke, jadi normalnya seperti ini. Kalau misalkan ada masalah, biasanya di trabecular meshwork, maka aqueous humor yang dihasilkan tidak bisa masuk ke selokannya. Akibatnya dia akan numpuk di bagian depan mata, numpuk, lama-lama dia akan meningkat tekanannya ya, dia akan meningkatkan TiO. Tekanan ini kemudian akan mendorong mata ke segala arah gitu ya, termasuk mendorong diskus optik. Nah, diskus optik yang rusak akibat tekanan inilah yang kita sebut sebagai glaukoma gitu ya. Jadi take home point pertama, kalian harus ingat siapa yang produksi aqueous humor. Badan silier. Siapa yang mendrainase aqueous humor? Ada dua. Ada trabecular meshwork yang utama dan yang minor ada uveoscleral pathway. Kayak gitu. Nah, nanti ketika kita bahas tata laksana glaukoma, kita harus ingat prinsip ini. Karena glaukoma itu tekanannya disebabkan karena aqueous humor, maka tata laksana farmakologi kita fokusnya adalah gimana caranya nurunin produksi aqueous humor atau gimana caranya kita tingkatkan drainase dari aqueous humornya. Nah, obat-obat yang menurunkan produksi aqueous humor antara lain adalah carbonic anhydrase inhibitor, contohnya yang paling terkenal adalah acetazolamid. Kemudian ada juga yang kita sebut beta blocker tetes mata gitu ya. Contoh yang paling terkenalnya adalah timolol. Dua-duanya menurunkan produksi. Untuk meningkatkan drainase, kita bisa pakai dua obat.
Ya, untuk meningkatkan drainase di trabekula, kita pakai obat pilokarpin. Pilokarpin ini adalah golongan miotikum. Dia bikin irisnya jadi lebih flat gitu. Jadinya trabecular meshworknya akan lebih lebar. Uveoscleral pathway bisa kita tingkatkan juga dengan obat prostaglandin analog yang kita sebut biasanya obat yang paling terkenal latanoprost. Ya, prostaglandin analog depannya ada prost, latanoprost belakangnya ada prost juga. Ya, jangan sampai lupa latanoprost itu sediaannya biasanya kekuatannya 0,005%. Ya, ini pernah ditanya di ujian juga, jadi harus diingat. Nah, prostaglandin analog cara kerjanya gimana? Meningkatkan yang uveoscleral pathway. Jadi ingat ya, untuk ngobatin glaukoma secara farmakologis konsepnya simpel. Turunin produksi aqueous humor atau tingkatkan drainase aqueous humornya. Kalau misalkan obat-obatan nggak mempan, biasanya baru kita akan beranjak ke pembedahan seperti itu. Oke, ini garis besar glaukoma. Kita akan masuk ke dua jenis glaukoma, yaitu glaukoma sudut tertutup dan sudut terbuka. Kita bahas yang sudut tertutup dulu. Glaukoma yang akan banyak kita bahas sekarang adalah glaukoma primer. Nah, glaukoma primer itu apa sih, Dok? Primer itu artinya dia tidak disebabkan oleh penyakit mata lain atau penyakit sistemik lain. Jadi glaukomanya muncul sendiri gitu ya, tidak disebabkan oleh penyakit lain. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut tertutup, Dok? Nah, tadi aku cerita soal iridocorneal angle. Iridocorneal angle itu sudut yang dimana di dalamnya ada trabecular meshwork. Kalau kita bicara sudut tertutup, artinya sudut iridocorneal angle ini akan menyempit. Nah, contohnya kita lihat gambar yang di bawah. Ini gambar iris yang normal gitu ya. Kalau irisnya miring gitu ya, miring ke depan, maka sudut COA yang tadinya sebesar ini dia akan menjadi sempit. Nah, kok bisa dia terdorong ke depan? Ya, sebenarnya ada banyak etiologinya, tapi kita lagi bahas yang primer. Jadi kita nggak perlu tahu penyebabnya apa, anggap aja ada gitu ya. Anggap aja sudutnya menyempit karena suatu hal. Nah, sayangnya tidak semudah itu. Tidak semua sudut yang menyempit itu pasti langsung glaukoma. Jadi kita harus tahu perjalanan keparahan sampai bisa terjadi glaukoma primer sudut tertutup. Nah, ada tiga penyakit yang kalian harus tahu. Ini tiga-tiganya ada di pedoman tahun 2023, teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya suspek sudut tertutup primer. Suspek artinya sudah yakin belum? Belum. Kenapa belum yakin? Nah, kalau kita cek sudutnya sih kecil dok. Sudutnya kurang dari 180 derajat. Sudut normal berapa sih? Sudut normal yang diharapkan adalah 360 derajat. Jadi kita harapkan mata kita bulat ya. Kita harapkan semua trabekula, semua selokan yang melingkar itu semuanya terbuka harapan kita. Kita bilang sudut tertutup itu biasanya kalau sudut trabekulumnya yang terbuka hanya kurang dari 180 derajat. Nah, kalau udah kurang dari 180 derajat kenapa masih suspek, Dok? Karena di sini dia walaupun sudutnya sudah kecil tapi TIO-nya belum meningkat. Jadi kita belum benar-benar yakin apakah pasien ini betul-betul sudutnya tertutup atau tidak. Mungkin salah di pemeriksaan, mungkin irisnya cuma nempel, kalau kita tekan dikit dia masih bisa bergerak gitu ya. Jadi pada kasus suspek sudut tertutup, walaupun sudutnya kecil, TIO-nya belum meningkat. Di sini juga belum ada neuropati. Ingat, neuropati hanya bisa muncul kalau diskus optik sudah terganggu atau diskus optik sudah rusak. Pada kasus suspek, sudut tertutup, dia masih normal. Oke, nah next level, kita turun satu level lagi, kita sudah yakin sekarang kalau dia sudut tertutup. Maka diagnosis akan berubah dari suspek menjadi sudut tertutup primer saja. Pada kasus ini, TIO-nya sudah meningkat. Jadi kamu akan temukan sudut trabekulumnya di bawah 180 derajat, tapi disertai tekanan intraokularnya sekarang sudah meningkat. Tapi tekanan intraokular meningkat ini belum disertai dengan neuropati. Kalau tadi kita ingat, definisi glaukoma kita apa? Bukan tekanan yang meningkatkan, tapi kerusakan diskus optik. Jadi nggak ada gunanya. Kalau tekanan meningkat,
sudut mengecil, tapi belum ada neuropati, kita belum boleh bilang dia sebagai glaukoma. Glaukoma sudut tertutup primer hanya bisa ditegakkan bila sudutnya kecil, TiO-nya sudah meningkat, dan ada neuropati. Itu baru kamu boleh diagnosis. Oke, ini adalah glaukoma sudut tertutup primer. Kayak gitu. Nah, glaukoma sudut tertutup primer itu bisa bermanifestasi dalam dua perjalanan penyakit. Ada yang akut, ada yang kronis. Akut itu artinya mendadak. Jadi glaukomanya akan menyebabkan peningkatan TiO yang sangat cepat disertai neuropatinya. Oke, nah tanda-tanda akut apa aja? Yang pertama, mata pasien akan sangat nyeri mendadak. Yang kedua, akan disertai dengan tanda-tanda edema kornea. Nah, di soal edema kornea itu biasanya dikasih dua kata kunci. Yang pertama adalah melihat halo atau melihat pelangi gitu ya. Apalagi kalau dia dekat-dekat cahaya, dia akan melihat pelangi atau halo. Yang kedua, suka dibilang korneanya jadi keruh. Nah, ini adalah tanda-tanda edema kornea. Kalau ketemu ini, kamu harus pikirkan, oke ini akut nih. Berikutnya, matanya akan merah dan pupilnya akan dilatasi. Simpelnya, kalau matanya sakit, glaukomanya sudut tertutup, matanya sakit, berarti dia glaukoma primer sudut tertutup yang akut. Sedangkan kalau tidak ada nyeri, maka kamu akan pikirkan, oke, dia sudut tertutup primer tapi kronis. Emang bisa dok? Bisa. Ya, ingat ya. Jadi glaukoma sudut tertutup primer itu ada dua jenis. Ada yang akut, ada yang kronis. Memang di soal mayoritas dia akan keluarkan yang akut, biar kita lebih gampang untuk identifikasinya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang glaukoma, mau glaukoma sudut tertutup ataupun sudut terbuka, kita harus ingat ada 4 pemeriksaan utama. Ya, kalau teman-teman pernah dengar istilah TGIF, Thank God It's Friday, gitu ya. Kita punyanya TGPF, gitu ya, biar kalian hafal. T itu tonometri, G itu gonioskopi, P itu perimetri, F itu adalah fundoskopi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tonometri. Tono itu dari arti kata tonus. Jadi tonometri ini tugasnya adalah untuk mengukur berapa sih tekanan yang ada di mata. Karena kita lagi bicara glaukoma primer sudut tertutup, maka sudut tertutup akan meningkatkan tekanan, pasti meningkatkan tekanan kalau dia sudah glaukoma. Tekanan normal itu maksimal 21 di mata ya. Jadi bacaannya biasanya lebih dari 21 ya, apalagi kalau akut. Kalau akut tuh dia bisa sampai di angka 50, 60, 70 ya, bisa sampai tinggi banget. Nah, tonometri nanti ada banyak caranya ya, ada tonometri Siotz ya, ada tonometri Goldman dan lain-lain. Yang jadi gold standard namanya adalah tonometri Goldman. Ini pernah ditanya, jadi kalian harus tahu tonometri mana yang gold standard. Itu T-nya ya, TGPF. G-nya adalah gonioskopi. Gonio itu sudut ya. Jadi gonioskopi itu tugasnya adalah untuk mengukur sudut. Kita kan mau bilang ini glaukoma sudut tertutup. Nah, yakin dari mana sudutnya tertutup? Lewat pemeriksaan gonioskopi. Ya, tadi aku bilang mata kita harusnya 360 derajat terbuka semua trabekulumnya. Ya, tapi pada gonioskopi kalau sudut tertutup itu kalau kita temukan lebih dari 180 derajat itu sudah tertutup. Mayoritas glaukoma sudut tertutup itu penutupannya itu udah hampir seluruhnya, teman-teman. Yang mayoritas itu 270 sampai 360 derajat yang tertutup. Berarti yang terbuka kecil banget ya, di bawah 90 derajat. Biasanya kayak gitu. Ya, nah untuk gonioskopi kadang-kadang kita bisa tambahkan kompresi supaya kita mau tahu ini sudut tertutup yang kita lihat di pasien kita itu apakah hanya aposisi, hanya penempelan aja bisa kita reverse atau dia sudah sinekia, sudah ada jaringan parut yang membuat si iris nyambung sama kornea. Sudah ada sinekia anterior kita bilangnya. Ya, kalau udah ada sinekia anterior lebih ribet karena dia jaringan parut, sifatnya permanen. Gitu. Oke, itu tonometri, itu gonioskopi ya. Jadi pada glaukoma sudut tertutup akut, tonometrinya akan tinggi, gonioskopinya akan sempit. Next, P. P itu adalah perimetri. Nah, perimetri dan fundoskopi ini penting. Kenapa? Karena dua inilah yang bisa menentukan apakah pasien kita ada neuropati
neuropati atau tidak. Jadi kita lihatnya dari funduskopi perimetrinya. Ya, ingat sekali lagi, glaukoma hanya bisa ditegakkan kalau kamu ketemu ada neuropatinya. Kalau dia cuma sudut mengecil, TiO meningkat, nggak ada neuropati, itu bukan glaukoma, itu sudut tertutup primer. Kalau hanya sudutnya aja, TiO-nya nggak meningkat, itu bukan glaukoma, itu suspek sudut tertutup primer. Kalau mau menegakkan glaukoma sudut tertutup primer, harus ada neuropatinya. Neuropati kita periksa lewat perimetri dan funduskopi. Perimetri kita lihat lapang pandang pasien. Ya, biasanya kita gunakan tes konfrontasi, bisa juga pakai perimeter. Oke, perimetri itu pada glaukoma biasanya yang hilang adalah lapang pandang perifer terlebih dahulu. Ya, jadi pasiennya kayak pakai kacamata kuda gitu ya, lapang pandang sentralnya bagus tapi perifernya menghilang. Funduskopi bisa ketemu apa dok? Kamu bisa ketemu papil edema, kamu bisa ketemu tadi cup disc ratio di atas 0,5 ya, beberapa sumber kamu bisa lihat perdarahan kecil di dekat diskus optik yang kita sebut splinter hemorrhage dan seterusnya. Ya, itu adalah tanda-tanda diskus optik rusak, tanda-tanda neuropati positif. Ya, jadi untuk menegakkan glaukoma sudut tertutup primer, empat-empatnya harus bermasalah. TGP, tonometri, gonioskopi, perimetri, funduskopi. Sekarang kita akan bahas tata laksananya. Dok, kalau ada pasien glaukoma sudut tertutup primer, gimana pertanyaan tata laksananya? Jawabannya adalah tergantung dia yang akut atau yang kronis. Kalau dia akut, dia akan datang ke IGD teriak-teriak, matanya sakit, kepalanya sakit, gitu ya. Kalau yang kronis, pasiennya hampir asimptomatik, hampir nggak ada gejala. Oke, kita akan bahas kalau pasiennya datang dalam keadaan akut dulu. Berarti kita harus sembuhkan dulu nyerinya. Kita akan turunkan TiO-nya. Ini adalah manajemen utamanya. Ya, jangan buru-buru kamu operasi dulu. Ya, manajemen utamanya adalah turunkan dulu TiO. Tadi kita udah bahas. Teknik untuk menurunkan TiO ada dua. Bisa turunkan produksi dari aqueous humor atau naikkan drainase dari aqueous humor. Ya, jadi kita akan coba turunkan produksinya dulu. Kita akan kasih acetazolamid, kita berikan timolol. Ya, pada beberapa kasus kalau tinggi banget, kamu bisa tambahkan mannitol. Oke. Nah, setelah kamu kasih acetazolamid, timolol, kamu tunggu 1 sampai 2 jam. Berikutnya kamu akan naikkan drainasenya pakai pilokarpin. Jangan langsung kamu kasih pilokarpin ya, kadang-kadang bisa makin parah jadinya sakitnya. Jadi selalu mulai dari acetazolamid sama timolol. Kalau ditanya, dok, di pilihan A, acetazolamid, B, timolol, pilih yang mana dok? Gitu. Kalau harus pilih satu, kamu akan pilih acetazolamid dulu. Alasannya apa dok? Karena di PNPK kita acetazolamid ditaruh di level yang paling atas. Ya, di pilihan nomor satu, bullet points yang pertama, dia acetazolamid duluan. Jadi kamu pilih ini dulu. Ya, otherwise sebenarnya ya kita kasih langsung barengan aja. Acetazolamid langsung kasih, timolol juga kita langsung kasih. Cuman ingat-ingat timolol itu adalah suatu beta blocker ya. Jadi pada pasien-pasien dengan penderita asma, hati-hati ya. Ini sering jadi pengecoh di soal ya. Karena pasien asma butuh betanya. Kalau kamu blok betanya, dia asmanya kambuh nanti. Makanya pasien asma kita kasih beta agonis, SABA, short acting beta agonis. Jangan dikasih beta blocker pada pasien glaukoma yang ada asmanya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau dia akut, fokusnya adalah turunin TiO dulu. Ya, terus kalau akut biasanya inflamasinya berat, matanya merah, kamu bisa sembuhkan dulu mata merahnya, kita turunkan inflamasinya dengan steroid topikal. Biasanya steroidnya kita pakai prednisolon 1% gitu ya, topikal tetes mata 6 kali 1 tetes di mata yang terkena gitu. Ya, nanti tujuan kita setelah menurunkan TiO adalah kita buat matanya jadi tenang dulu gitu ya. Nah, kalau matanya udah tenang atau misalkan pasiennya datang dalam keadaan glaukoma sudut tertutup yang kronis, baru kita obatin pakai pembedahan. Oke, ingat, sudut tertutup itu masalahnya di iris. Irisnya yang nutup sudutnya. Jadi kita harus benahin. Kalau bisa kita benahin irisnya. Cara benahin iris gimana dok? Paling gampang kita bolongin irisnya. Jadi iris yang tadinya nusuk ke depan gitu ya, yang tadinya nutup sudutnya, kita bolongin pakai laser.
Kita bikin lobang di sana, sehingga kalau kita udah bikin lobang, cairan yang keluar dari badan siliar bisa langsung masuk ke trabecular meshwork karena irisnya sudah kita lobangin pakai laser. Ya, ini adalah first line kita, terapi definitif yang paling bagus buat glaukoma sudut tertutup yang sudah tenang adalah iridektomi, potong irisnya pakai laser di daerah perifer ya. Potong irisnya jangan yang di sini, nanti kena lensa mata ya. Jadi kita potongnya yang di perifer, yang di ujung. Oke, itu terapi gold standard. Kalau nggak ada laser gimana dok? Ya udah, kita pakai teknik pembedahan. Kita potongnya pakai pisau, cuman lebih invasif, lebih ribet. Ya, kalau nggak bisa iridektomi dok, atau nggak mempan iridektomi gimana? Kita bisa bikin jalur drainase baru yang kita sebut sebagai trabekulektomi. Jadi kita bolongin di sini matanya. Kita bikin di bawah konjungtiva, kita bikin kantong, teman-teman. Jadi si cairan aqueous humornya akan masuk ke kantong yang kita bikin. Benjol dong dok, benjol tapi di belakang mata, jadi nggak terlalu kelihatan, gitu ya. Jadi benjolannya ini yang akan nampung cairannya dari benjolannya ini kita sebutnya bleb ya. Dari blebnya ini dia akan masuk ke ke sistem vena yang ada di sklera kita. Kayak gitu. Itu namanya trabekulektomi. Jadi kalau di pilihan jawaban ada iridektomi, ada trabekulektomi, mana yang kita pilih dulu? Kita pilih yang iridektomi terlebih dahulu. Ini adalah gold standard terapi kita untuk glaukoma primer sudut tertutup akut. Sorry, kronis. Oke, jadi ingat ya kalau akut jangan bedah-bedah dulu. Akut itu fokusnya turunin tekanan intraokular dulu. Setelah tenang, baru kita akan lakukan iridektomi atau trabekulektomi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke glaukoma primer yang sudutnya terbuka. Lah, kalau sudut tertutup jelas ya kenapa tekanan intraokularnya bisa naik. Tapi kalau sudut terbuka kok bisa naik juga? Nah, biasanya ini akibat proses penuaan. Sekali lagi kita bahasnya yang primer. Primer itu artinya apa? Artinya tidak ada penyebab medis langsung yang menyebabkan glaukomanya. Oke, terus kok bisa dok? Sudut terbuka tapi tekanan intraokularnya naik. Jawabannya, trabecular meshwork ini kan jaringan ikat sama sel-sel di dalamnya gitu ya. Pada saat penuaan, si trabecular meshwork ini dia seperti jaring-jaring ada lubangnya. Si trabecular meshwork ini menebal. Jadinya lubang-lubang yang harusnya bisa dilalui oleh aqueous humor itu jadi lebih sempit lubang-lubangnya. Jadi walaupun sudutnya terbuka, irisnya tidak terdorong ke depan, trabecular meshworknya tetap sempit karena penebalan jaring-jaringnya, gampangnya gitu. Oke, nah pada glaukoma primer sudut terbuka sama ada perjalanan penyakit juga gitu ya, ada tiga macam. Tadi kalau di sudut tertutup masih ingat ada tiga apa aja? Suspek sudut tertutup primer, yang kedua apa? Sudut tertutup primer, yang ketiga glaukoma sudut tertutup primer gitu kan? Sama di glaukoma sudut terbuka juga ada beberapa istilah yang kalian harus tahu. Yang pertama ada yang namanya ocular hypertension. Ocular hypertension itu sudutnya terbuka, TiO-nya naik karena hypertension, tapi tidak ada neuropati. Sekali lagi, ocular hypertension sudutnya terbuka, TiO-nya naik, tapi tidak ada neuropati. Yang kedua, ada yang kita sebut sebagai normotension glaucoma. Normotension glaucoma, dari nama glaukomanya berarti kita yakin bahwa ada neuropati. Definisi glaukoma adalah neuropati positif. Normotension glaucoma juga sudutnya terbuka, tapi uniknya dia TiO-nya normal. TiO normal berapa? Maksimal 21 mm Hg. Jadi TiO pasien dengan normotension glaucoma itu di belasan, 17, 16, 18 kayak gitu. Ya, tapi udah neuropati. Itu namanya normotension glaucoma. Sedangkan yang kita sebut glaukoma primer sudut terbuka, ya, yang biasa itu adalah TiO-nya naik disertai dengan neuropati positif. Gitu. Ya, sekali lagi ya hati-hati ya. Ini sebenarnya normotension glaucoma itu adalah sub
tipe dari glaukoma primer sudut terbuka yang TIO-nya normal. Cuma biar gampang kita pisah tiga aja ya, biar kalian hafal. Yang nggak boleh lupa adalah ocular hypertension, tidak ada neuropati karena dia nggak bawa nama glaukoma. Glaukoma harus ada masalah diskus optik, masalah neuropatinya. Penunjangnya gimana dok? Kalau glaukoma primer sudut terbuka sama. Ya ingat singkatan kita TGP, tonometri, gonioskopi, funduskopi, dan perimetri ya. Nah, kalau di glaukoma sudut tertutup, kan ada yang akut, yang matanya sakit, terus ada melihat pelangi. Pada glaukoma primer sudut terbuka, tidak ada. Glaukoma primer sudut terbuka secara esensi akan selalu kronis. Jadi nggak pernah ada istilah glaukoma primer sudut terbuka akut. Nggak ada. Ya, semuanya akan kronis. Oleh karena itu, matanya merah nggak? Enggak. Matanya sakit nggak? Enggak juga. Melihat pelangi? Tidak juga. Jadi gejalanya apa dong dok? Glaukoma primer sudut terbuka. Biasanya satu-satunya gejala itu hanya penurunan lapang pandang perifer. Dia merasa kok lapang pandangnya jadi makin sempit, kok saya lebih sering nabrak kalau jalan. Ya, tapi mata merah nggak ada, mata sakit nggak ada kayak gitu. Oke, nah ingat-ingat tata laksana untuk glaukoma sudut terbuka itu adalah dengan latanoprost. First line kita, obat dewa kita adalah pakai prostaglandin analog terlebih dahulu. Kita akan pakai si latanoprost 0,005%. Kita akan berikan satu tetes per hari sebagai monoterapi. Ya, tadi kalau glaukoma yang akut, glaukoma sudut tertutup yang akut, obatnya banyak ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang sudut terbuka, kamu cukup pakai satu obat dulu. Kalau satu obat tidak terkontrol, gagal terkontrol, baru kamu tambahin pakai timolol. Kalau nggak mempan lagi, baru kamu bedah. Bedahnya sama nggak dok? Iridektomi juga? Bukan. Iridektomi itu untuk sudut tertutup. Karena irisnya nutupin sudutnya, maka kita tembak irisnya. Iridektomi. Untuk sudut terbuka, kita masalahnya kan di trabekulanya yang jadi tebal. Trabekulanya harus kita bikin renggang lagi. Kita akan pakai laser dengan energi yang lebih rendah, kita sebutnya laser trabekuloplasti. Jadi kita akan hajar si trabekulanya pakai laser, ada dua tipe ya. Yang paling umum biasanya kita pakai argon. Oke, kita tembak pakai laser argon, nanti dia akan merenggang. Hopefully perenggangan ini bisa permanen kayak gitu. Kalau nggak bisa gimana dok? Kalau misalkan nggak bisa juga mau nggak mau kita bikin jalur yang baru. Yang masih ingat yang tadi kita bikin blab, kita bikin selokan yang baru namanya apa? Trabekulektomi. Ini kalau gagal lagi. Ya, tapi jarang. Biasanya sampai laser trabekuloplasti aja. Oke, itu sudut terbuka. Bisa paham ya, teman-teman ya? Jadi, sudut tertutup itu irisnya menutup sudut korneanya. Oke, kalau sudut terbuka bukan masalah iris, tapi masalah trabecular meshwork yang menebal sehingga jadi sempit trabecular meshworknya. Paham ya sampai di sini? Oke, harusnya biasanya 80% lah soal glaukoma itu di sini doang. Glaukoma primer sudut tertutup, glaukoma primer sudut terbuka. Nah, tapi 20% soal KMPPD itu bicara soal glaukoma sekunder yang ada penyebabnya, dan biasanya glaukoma sekunder yang dia bahas adalah glaukoma fakogenik. Oke, dari bahasanya, fako itu artinya lensa. Oke, genik itu artinya asal, genesis itu artinya asal muasalnya. Jadi glaukoma yang berasal, yang disebabkan karena lensa mata. Loh kok lensa mata bisa bikin glaukoma dok? Nah, biasanya ada hubungannya dengan katarak. Walaupun tidak semuanya karena katarak ya, bisa aja gara-gara lensa matanya dislokasi. Tapi di soal KPPD, mayoritas bahasnya katarak. Oke, jadi glaukoma fakogenik secara umum kita bisa bagi menjadi tiga. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama namanya glaukoma fakomorfik. Fako tadi artinya lensa, morfik, morph itu artinya bentuk. Jadi ini glaukoma yang terjadi gara-gara bentuk lensanya berubah. Maksudnya berubah gimana dok? Lensanya jadi membesar. Ya,
Kenapa dok lensa bisa membesar? Nah, kita harus ingat patofisiologi dari katarak. Ketika terjadi katarak, air akan masuk ke dalam lensa mata, sehingga lensa akan jadi membesar. Pada katarak fase apa dok? Lensa mata terus-terus membesar pada fase imatur, pada fase matur, pada fase intumescence. Jadi pada ketiga fase katarak ini kamu bisa ketemu glaukoma vakomorfik. Saking gedenya lensanya, iris kan adanya di depan lensa nih. Harusnya irisnya lurus nih gitu. Sudutnya harusnya lebar. Ya, tapi karena lensanya membesar, lensanya akan mendorong irisnya ke depan. Ya, sehingga sudut yang tadinya lebar, sekarang sudutnya jadi kecil, jadi sempit. Berarti kalau ditanya glaukoma vakomorfik menyebabkan glaukoma sudut tertutup atau sudut terbuka? Jawabannya adalah sudut tertutup. Gitu ya. Tata laksananya gimana? Biasanya dia sudut tertutup akut. Kalau akut berarti ya kita tetes mata timolol, kasih acetazolamid gitu ya. Setelah tenang matanya, kita selesaikan problem utama dia. Problem masalah dia apa? Lensa kegedean, kita cabut lensanya ya. Kita akan lakukan ekstraksi katarak. Itu vakomorfik. Oke, next kita akan pelajarin vakolitik. Nah, litik itu dari kata lisis yang artinya pecah. Jadi lensa matanya pecah atau bocor. Loh, kok bisa bocor? Ingat tadi, katarak patologinya apa? Dia masukin air ke dalam si lensa. Jadi lensanya makin gede-gede-gede sampai suatu titik kegedean lensanya bocorlah, kapsulnya pecah gitu ya. Jadi lensanya akan bocor. Nah, ketika lensanya bocor, maka isi di dalam lensa akan keluar. Isinya itu adalah protein. Protein lensa akan keluar, kemudian dia akan nyumbat trabecular meshwork. Sehingga trabecular meshworknya jadi sempit. Irisnya pindah nggak jadi ke depan? Enggak. Ya, dia cuman ada penyumbatan tanpa ada pergerakan iris. Berarti kalau ditanya dia sudut apa? Dia pasti sudut terbuka. Oke, katarak yang lensanya udah bocor namanya katarak apa, Dok? Namanya katarak hipermatur. Jadi biasanya glaukoma vakolitik kamu akan temukan pada katarak yang tipe hipermatur. Tata laksananya apa? Kalau sudah terbuka, kita akan lakukan ekstraksi katarak aja biasanya. Ya. Terakhir adalah vakoanafilaktik atau yang lebih terkenal sekarang namanya adalah vakoantigenik. Ya, ini sama teman-teman. Jadi nggak usah pusing. Apa tuh bedanya dok? Anafilaktik sama antigenik sama aja. Nah, teman-teman harus tahu lensa mata kita itu proteinnya yang di dalam itu nggak pernah dikenal sama tubuh kita. Karena ketika kita masih janin pun lensa mata udah dijaga sama kapsul. Jadi sel darah putih kita nggak pernah kenalan sama protein yang ada di lensa. Kalau misalkan pasiennya pernah menjalani operasi-operasi yang ada di lensa mata, kadang-kadang protein lensanya ada yang suka masih nyisa di kamera okuli anterior. Dan karena protein ini protein-protein asing, sering terjadi reaksi imun yang menyerang protein lensa tersebut. Reaksi imun ini menyebabkan penyumbatan di trabekula, ya, di trabecular meshwork. Jadi kalau bedanya vakolitik sama vakoanafilaktik apa, Dok? Kalau vakolitik lensa matanya pecah, jadinya proteinnya langsung nyumbat. Kalau vakoanafilaktik atau vakoantigenik biasanya ada sisa-sisa protein lensa yang diserang oleh reaksi imun. Reaksi imunnya yang nyumbat. Vakolitik yang nyumbat protein lensa. Vakoanafilaktik yang nyumbat adalah reaksi imunnya, bukan protein lensanya. Gitu ya. Kenapa reaksi imunnya bisa terjadi, Dok? Biasanya kalau matanya kena trauma nih, kena bentur bola kasti misalkan. Lensanya ada bocor dikit, keluar dikit, diserang sama imunnya. Oke, atau pos bedah katarak, pas lagi bersihin katarak ada sisa-sisa protein lensa di mata diserang sama imunnya. Atau bisa juga gara-gara katarak hipermatur, protein lensa yang bocor diserang sama imun jadilah vakoanafilaktik juga kayak gitu.
gitu. Ya, pada kasus vakoanafilaktik atau vakoantigenik, karena masalah utamanya adalah reaksi imun, kita terapinya kita turunin dulu reaksi imunnya. Pakai apa? Kita bisa pakai kortikosteroid topikal, tetes mata. Ya, tapi kalau nggak membaik gimana? Ya udah, kita lanjut ke pembedahan tetap. Ya, kita ekstraksi lagi lensanya. Ya, mungkin kita perlu trabekuloplasti di sini. Ya, tapi ingat-ingat untuk vakoanafilaktik vakoantigenik, kita bisa kasih kortikosteroid terlebih dahulu. Oke, sebelum kita selesaikan kelas tentang glaukoma ini, ada soal yang aku harap kita bisa kerjain bareng-bareng ya. Yuk, kita lihat dulu. Ini pertama soal-soal tentang glaukoma sudut tertutup. Ya, Tuan Garrett usia 55 tahun datang ke klinik mata dengan keluhan pandangan yang semakin menyempit. Oke, sejak 6 bulan terakhir. Pandangan menyempit, ini kalian harus hati-hati ya. Ini adalah gejala neuropati optik. Ya, pada glaukoma, gejala neuropatinya paling sering adalah pandangan yang menyempit. Pasien tidak mengeluhkan adanya mata merah, nyeri, maupun riwayat trauma. Berarti kita sudah akan singkirkan ini sepertinya bukan akut, ya, bukan glaukoma yang akut. Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan visusnya bagus, bilik mata depannya dalam, dan pada pemeriksaan funduskopi ditemukan cup rasionya 0,7. Ini aku kayaknya bukan sudut tertutup deh ya, harusnya, karena bilik mata depannya masih dalam. Oke, tapi sudah ada cup rasio yang 0,7 ya pada kedua mata. Oke, pertanyaannya, baku emas untuk memeriksa TIO, ya, tekanan intraokular. Nih, di sini ada banyak banget tuh tonometri. Ingat ya, yang gold standard adalah Goldman gitu. Ya, jadi tonometri yang gold standard adalah yang aplanasi Goldman. Kita lanjut. Nyonya Verge, usia 60 tahun, datang ke Poli untuk pemeriksaan rutin karena ingin membuat kacamata baru. Dia nggak ada nyeri, nggak ada mata merah, gitu ya, nggak ada mual muntah, berarti kalau ini glaukoma, ini bukan gejala akut, tidak akut ya kemungkinan. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus OD-nya 6/6, TIO-nya agak tinggi ya teman-teman ya. OD-nya 26 mm Hg. Gonioskopi OD menunjukkan, nah, gonioskopi ingat ya untuk lihat sudut. Sudutnya, bilik matanya dangkal. Berarti kita sudah dapatkan di sini pasiennya sudut tertutup. Kenapa bukan suspek, dok? Sudut tertutup primer ya mungkin ya. Kenapa bukan suspek? Karena TIO-nya sudah naik. Kalau suspek sudut tertutup itu bilik mata depan dangkal tapi TIO-nya masih normal. Di sini sudah meningkat. Oke, habis itu funduskopi menunjukkan cup disc rasionya 0,3. 0,3 itu masih kita anggap normal. Jadi pasien ini sudah glaukoma belum? Belum glaukoma. Dia baru sudut tertutup primer. Jadi dia sampai di level yang ini. Oke, nggak ada keluhan neuropati juga ya kalau kita lihat di sini. Ya, jadi aman. Kita lanjut. Nyonya Poppy, usia 58 tahun, datang ke Polimata untuk pemeriksaan visus karena sulit saat baca dekat. Oke, ia tidak ada mengeluh nyeri mata, mata merah, atau riwayat pandangan kabur. Sekali lagi, ini berarti bukan gambaran akut. Visus ODS-nya 6/6, TIO-nya lagi-lagi sedikit meningkat, ya normalnya batasnya sampai 21, TIOS-nya 18. Slit lamp menunjukkan kategori Van Herrick 1. Nah, teman-teman, kadang-kadang kalian harus fasih ya. Kalau Van Herrick 0, 1, 2 itu sudut tertutup. Jadi sudut tertutup, sudut COA emang paling bagus pakai gonioskopi. Sayangnya gonioskopi itu tidak selalu tersedia, dia pakai lensa tambahan gitu. Ya, selain gonioskopi, kamu bisa pakai slit lamp biasa aja tanpa perlu lensa tambahannya. Ya, Van Herrick ini adalah pemeriksaan screeningnya. Ya, jadi slit lamp kategori Van Herrick 0, 1, 2 itu sudut tertutup maksudnya. Cup to disc rasionya 0,3. Oke, berarti kita udah dapatkan sudutnya tertutup, TIO-nya naik, tapi tidak ada masalah pada diskus optik. Berarti diagnosis kita apa? Glaukoma bukan? Bukan, karena tidak ada neuropati. Berarti ini adalah sudut tertutup primer gitu. Ya, yang di sini yang ditanya adalah tata laksana awal yang tepat untuk kasus ini. Oke, pada kasus ini
ada masalah glaukomanya nggak ada ya. Kita nggak perlu tetes mata timolol, tidak perlu tetes mata, tidak perlu konsumsi asetazolamid juga, karena nggak ada neuropatinya. Ya, jadi yang kita lakukan apa? Kita akan sarankan untuk langsung ke laser peripheral iridotomi. Loh kok nggak tetes mata dulu? Ingat, tetes mata itu untuk akut. Pasien kita ada gejala akut, tidak ada gejala akut. Jadi nggak perlu tetes mata. Tetes mata kita bisa sarankan untuk LPI, laser peripheral iridotomi. Lanjut, Nyonya Baxter, usia 60 tahun, dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri mata kanan yang hebat sejak 4 jam yang lalu. Oke, ini hati-hati nih, ada nyeri matanya, disertai sakit kepala, habis itu ada mual, ada muntah. Oke, kita pikirkan ini adalah gejala-gejala akut. Gitu. Pasien mengeluhkan pandangan mata kanannya buram dan melihat pendaran pelangi. Oke, pendaran pelangi ini berarti tanda adanya edema kornea, lagi-lagi gejala akut. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanannya jelek, injeksi silier, matanya jadi merah, kornea edema, nah bilik matanya dangkal. Begitu dia bilang bilik mata dangkal, pasti ini sudut tertutup. Kemudian ada pupil mid dilatasi yang tidak reaktif. Pupil mid dilatasi ini sangat-sangat khas, teman-teman. Ya, biasanya kita diberikan gambar pupil dilatasi untuk menggambarkan sudut tertutup. TiOOD terukur 55 mm Hg, tinggi banget ya. Sedangkan mata kiri 15. Oke, sekarang kalau kita lihat pada kasus ini, farmakoterapi yang paling tepat pada kasus ini apa? Berarti pasien ini kemungkinan mengalami glaukoma akut, primer, sudut tertutup. Ya, ini kadang-kadang namanya boleh dibolak-balik, teman-teman. Glaukoma, sudut tertutup, primer, akut, itu juga boleh. Gitu ya. Farmakoterapi yang paling tepat apa? Ingat, kalau ada masalah-masalah akut, selesaikan dulu akutnya. Kita akan berikan acetazolamid, kita akan berikan timolol. Di sini ada acetazolamid? Nggak ada, adanya cuma timololnya. Ya, jadi kita akan pilih jawaban timolol. Hati-hati ya, harus lihat ini pasiennya ada asma nggak nih? Nggak ada ya, kalau asma nggak boleh dikasih timolol, bisa berbahaya. Oke, sampai di sini masih bisa paham ya. Sedikit lagi, yuk sudut terbuka sekarang kita lihat soalnya. Yang pertama, Nyonya Mirse, usia 65 tahun, datang ke poli dengan keluhan sering tersandung saat berjalan. Nah, ini teman-teman harus peka di soal. Ya, kalau di glaukoma ini menunjukkan tanda neuropati, lapang pandangnya makin kecil, jadi suka kesandung. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatannya masih bagus, TIO-nya masih oke, dua-duanya, nggak ada masalah ya. Gonioskopi menunjukkan struktur trabekula terlihat jelas pada keempat kuadran tanpa perlengketan. Berarti gonioskopinya bagus. Kalau bagus, dia adalah sudut terbuka. Funduskopi memperlihatkan CDR-nya 0,8. Hancur ya CDR-nya. Ini juga tanda sudah ada kerusakan diskus optik ya, sudah besar dia. Dengan penipisan neuroretinal rim inferior, nggak usah dipikirin itu apa. Lanjut, perimetri mengonfirmasi adanya skotoma. Skotoma ini artinya daerah yang gelap. Ya, skotoma arcuata superior pada kedua mata. Ya, jadi dia ada gangguan penglihatan superiornya. Oke, jadi kalau ditanya pasien ini apa dok? Ingat, kalau di sudut terbuka pilihan kita ada tiga. Ada ocular hypertension, ada normotension glaukoma, sama ada glaukoma sudut terbuka yang biasa gitu ya, glaukoma sudut terbuka primer. Oke, nah kita pilih yang mana? Kalau ocular hypertension dia tidak ada neuropatinya. Pasien kita ada neuropati. Jadi pilihan ini bukan pilihan yang tepat. Next, normotension glaucoma. Normotension glaucoma TIO-nya harus normal, tapi neuropatinya positif. Sudutnya terbuka gini ya. Kalau glaukoma sudut terbuka primer gimana? TIO-nya harus naik, neuropatinya ada, sudut terbuka. Kasus kita TIU-nya gimana? Ya, jadi untuk menegakkan diagnosis pada kasus ini kuncinya ada di TIU-nya. Ya, pasien ini TIU-nya dua-duanya normal. Berarti jawaban diagnosis pada kasus kita adalah normal tension glaucoma kayak gitu. Jadi jawabannya yang dadu kayak gini. Bisa paham ya, teman-teman ya? Kalau ada
Nanti kalau misalkan setelah nonton ini masih ada yang nggak ngerti, boleh ya langsung di chat aja. Kita lanjut. Tuan Haxorus, usia 62 tahun, datang ke Polimata, pemeriksa mata rutin. Pasien tidak memiliki keluhan mata merah ataupun nyeri. Ia memiliki riwayat asma. Hati-hati pasiennya ya. Ada riwayat asma yang sedang diterapi dengan salbutamol inhaler. Kita lihat TIO-nya sekarang 27. Oke, pada mata kanan, 26 pada mata kiri. Gonioskopi menunjukkan sudut bilik mata depan yang terbuka. Oke, berarti ini arahnya ke sudut terbuka gitu ya. CDR-nya 0,7 lagi-lagi CDR-nya tinggi, berarti ini adalah tanda glaukoma ya. Jadi hati-hati walaupun pasiennya merasa matanya baik-baik aja, tapi kalau ada bukti gangguan diskus optik, kamu harus pikirkan glaukoma ya. Jadi ini diagnosisnya apa? Ini glaukomanya sudut terbuka. Habis itu normal tension nggak? Nggak kan? Berarti dia glaukoma sudut terbuka primer yang biasa-biasa aja. Ini diagnosis kita. Oke, tampak defek lapang pandang parasentral pada perimetri. Ya, ada defek lapang pandangnya. Ini tanda neuropati, glaukomanya tegak. Farmakoterapi yang paling tepat. Nah, ya, paling tepat lini pertama kita adalah bukan timolol ya, adalah latanoprost. Tapi boleh nggak kasih timolol dok pada kasus ini? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena juga ada Nah, jadi ada dua alasan kenapa nggak pakai timolol. Satu bukan first line, yang kedua pasiennya ada asma. Oke, kita lanjut. Kalau nggak salah ini soal terakhir. Tuan Guard, usia 65 tahun, datang dengan glaukoma sudut terbuka primer. Ya, dia punya riwayat, udah terdiagnosis nih. Glaukoma sudut terbuka. Datang ke rumah sakit follow up pasien sebelumnya sudah pakai apa? Sudah double ya, sudah pakai latanopros dan timolol. Namun ia mengaku, aduh lupa terus nih, terus sulit meneteskan obatnya rutin karena jari-jari tangannya kaku ya. Ini pasiennya udah tua teman-teman. Pada pemeriksaan mata, bla bla bla, gonioskopinya normal. Berarti kita akan konfirmasi bahwa pasien ini masih sudut terbuka karena gonioskopi normal. TIO-nya masih agak tinggi ya, belum terkontrol sepenuhnya ya, masih 25. Perimetri menunjukkan, nah ini yang gawat nih. Ya, ternyata perimetrinya menunjukkan, wah, dia perburukan lapang pandangnya makin jelek. Jadi pakai latanopros dan timolol nggak efektif karena pasiennya tidak comply. Ya, dia suka lupa pakai obat, nggak bisa netes pas di matanya. Ya, perburukanlah pasiennya. Pasien-pasien seperti ini, sudut terbuka, kita diagnosis dulu ya, pasiennya glaukoma sudut terbuka primer, harusnya kan nggak pakai pembedahan ya, tapi karena dia nggak bisa comply, terus pasiennya perburukan terus daripada dia buta, mending kita lakukan terapi. Terapinya apa? Apakah iridotomi? Bukan. Iridotomi itu untuk sudut tertutup. Jadi yang kita lakukan adalah laser trabekuloplasti. Ingat ya, yang kita lakukan, kita laser supaya jaring-jaring yang tadinya tebel-tebel menjadi longgar lagi. Oke, sampai di sini aku harap teman-teman bisa mengerti mengenai glaukoma. Semoga keluar di soal ujian dan kalian bisa jawab dengan benar. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Dadah.